Terlalu terakhir ya, Pong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan dari kelompok 3 kelas blockchain and cloud computing ingin menjelaskan mengenai web service, SOAP, and REST. Kami dari tim 3 dengan kelompok bernama anggotanya 1 Muhammad Dafarian Dana dengan NPM 20106311600076. Lalu kedua ada Muhammad Fitra Amanda dengan NPM 20106311600080. Lalu dengan saya sendiri Satrio Nurdin Harkasi dengan NPM 20106311600087. Web service, SOAP, dan REST. Web service. Web service itu aplikasi yang dibuat agar dapat dipanggil atau diakses oleh aplikasi lain melalui internet atau intranet dengan menggunakan XML sebagai format pengiriman pesan. Web service itu ciri-cirinya memiliki web interface dibuat untuk berinteraksi langsung dengan user. Namun, web service sendiri tidak memiliki tampilan atau interface yang bagus dan dibuat untuk berinteraksi langsung dengan aplikasi yang lain, lebih baik beda sistem operasi atau konsep sekalipun. Web service menyimpan dan melakukan pertukaran datanya dalam format XML karena menjadi multiplatform dalam hal accessibility-nya. Karena XML merupakan suatu format dokumen yang berbasis teks, maka web service memungkinkan berlangsungnya komunikasi antara aplikasi yang berbeda dengan platform yang berbeda pula, dan dapat menghemat waktu dalam komunikasi antara aplikasi dengan service penyedia beberapa vendor luar negeri, mulai berkolaborasi satu sama lain dengan konsep web service, diantaranya IBM, Microsoft, Sun, Oracle. Salah satu contoh web service yang sudah jadi dan dipakai adalah web service keluaran Microsoft yang namanya Microsoft Passport. Web service untuk username dan password yang sudah dipasang di website Microsoft dan Hotmail. Kedua, SOAP. SOAP berguna seperti sebuah amplop yang digunakan untuk pertukaran data objek di dalam network. SOAP mendefinisikan 4 aspek di dalam komunikasi: message envelope, encoding, RPC, call convention, dan bagaimana menyatukan sebuah message dalam protokol transport. Sebuah SOAP message terdiri dari SOAP envelope. Sebuah SOAP message terdiri dari SOAP envelope dan bisa terdiri dari attachment atau tidak memiliki attachment. SOAP envelope tersusun dari SOAP header dan SOAP body. Sedangkan SOAP attachment membolehkan XML data untuk dimasukkan ke dalam SOAP message, di-encode dan diletakkan ke dalam SOAP message dengan menggunakan MIME multipart. HTTP berbasis API berarti API yang diekspos sebagai salah satu atau lebih HTTP URI dan respon berupa XML atau JSON. Tema respon dapat dikustomisasi untuk setiap objek. REST atau Representational State Transfer merupakan sebuah teknik di arsitektur seperti World Wide Web. REST tidak memerlukan parsing XML dan tidak memerlukan sebuah header pesan ke dan dari penyedia layanan. Hal ini pada akhirnya mengurangi penggunaan bandwidth. RESTful Web Service atau juga dikenal dengan nama RESTful Web API merupakan sebuah web service yang diimplementasikan dengan menggunakan HTTP dengan menggunakan prinsip REST. Service yang digunakan menggunakan metode milik HTTP antara lain yaitu GET, PUT, POST, or DELETE. Oke, silakan dilanjut oleh Muhammad Fitra Amanda. Berikutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apa keuntungan dan kelebihan dari SOAP? Kedua, apa keuntungan dan kelebihan dari REST? Yang ketiga, apa saja yang dapat dibandingkan untuk memilih antara SOAP dan REST? Pertama adalah SOAP. SOAP, saat ini terdapat 2 tipe web service yaitu SOAP based service dan REST based service. Saya akan membahas tentang SOAP terlebih dahulu. SOAP atau Simple Object Access Protocol adalah sebuah XML based markup language untuk pergantian pesan di antara aplikasi-aplikasi.
SOP berguna seperti sebuah amplop yang digunakan untuk pertukaran data objek di dalam network. SOP mendefinisikan 4 aspek di dalam komunikasi: message envelope, encoding, RPC call convention, bagaimana menyatukan sebuah message di dalam protokol transport. Proses layanan dengan arsitektur SOP memiliki 3 komponen utama, yaitu service provider, service requester, dan service broker. Dan komponen pendukung yaitu XML, SOP XML, atau terdiri atas header dan body. 3 WSDL serta UD. SOP mempunyai 3 karakteristik, yaitu extensibility, security, dan WS routing adalah beberapa extension yang dapat digunakan sebagai security web service yang masih dalam tahap development. Neutrality. Terus selanjutnya adalah SOP dapat digunakan pada berbagai transport protokol seperti HTTP, SMTP, TCP, atau JMS atau Java Messaging Service. SOP Independence. SOP dapat diprogram pada berbagai bahasa pemrograman. Contoh bagaimana prosedur SOP dapat digunakan. Suatu pesan SOP dapat dikirimkan ke suatu website yang mendukung web service seperti database harga real estate dengan parameter yang diperlukan untuk pencarian. Set tersebut kemudian akan mengembalikan dokumen dalam format XML dengan data hasil, contoh, harga, lokasi, fitur. Dengan data hasil yang berupa suatu standar yang dapat diparsing, data tersebut kemudian dapat diintegrasikan secara langsung dengan website atau aplikasi pihak ketiga. Pesan SOP berbentuk sebuah envelope yang berisi header dan body seperti yang ditunjukkan pada gambar. Header berisi blok informasi yang berhubungan dengan bagaimana pesan tersebut diproses. Hal ini meliputi routing dan delivery setting, authentication atau authorization assertion, dan transaction contact. Body berisi pesan sebenarnya yang dikirim dan diproses. Semua yang dapat ditampilkan dengan sintaks XML dapat dimasukkan dalam pesan body. Selanjutnya, ada beberapa rules atau peraturan dalam membuat SOP message. Pertama, ada sebuah SOP harus di-encoding menggunakan XML. Yang kedua, sebuah pesan SOP harus menggunakan SOP envelope namespace. Yang ketiga, sebuah pesan SOP harus menggunakan SOP encoding namespace. Yang keempat, semua pesan SOP tidak harus berisi referensi DTD. Yang terakhir adalah sebuah pesan SOP tidak harus berisi XML processing instruction. Kelebihan SOP adalah SOP cukup fleksibel untuk memungkinkan pengguna protokol transport yang berbeda. Standar menggunakan HTTP sebagai protokol transport, tetapi protokol lainnya seperti JMS dan SMTP juga bisa digunakan. Yang kedua adalah karena terowongan model SOP baik di HTTP model GET atau respon dapat dengan mudah melalui firewall dan proxy. Yang ketiga dirancang untuk menangani lingkungan komputasi distribusi. Yang keempat merupakan standar yang berlaku untuk web service sehingga mempunyai dukungan yang lebih baik dari standar yang lain dan tools dari berbagai vendor. Yang kelima, built-in error handling. Yang terakhir adalah extensibility. Kekurangan SOP yaitu pertama, karena format XML YNB Verbose SOP bisa jauh lebih lambat daripada teknologi middleware bersaing seperti Corba atau ICE. Kedua adalah ketika mengandalkan HTTP sebagai protokol transport dan tidak menggunakan WS, addressing atau ISB, peran pihak yang saling berinteraksi tetap hanya satu pihak. Klien dapat menggunakan layanan dari yang lain. Pengembangan harus menggunakan polling, bukan pemberitahuan dalam kasus-kasus yang umum. Yang ketiga adalah sulit untuk dikembangkan. Yang keempat, membutuhkan lebih banyak pernyataan atau kode program. Kelima adalah berikutnya adalah REST. Dilanjutkan oleh Kang Dapa. RESTful Based Service protokol yang baru
REST adalah salah satu software arsitektur yang digunakan sebagai acuan ketika membuat aplikasi berbasis web service. Filosofi REST mendukung bahwa prinsip dan protokol yang sudah ada di web cukup untuk membuat web service yang kuat atau kita bisa menyebut robust. Hal ini membutuhkan toolkit di belakang apa yang biasanya digunakan untuk pengembangan aplikasi internet dalam arsitektur REST. Kunci research diidentifikasi dapat berupa entitas, koleksi, atau yang lain di mana nampak lebih bernilai ketika memiliki URI sendiri. Metode REST telah dikembangkan oleh Fielding yang didasari oleh 4 prinsip utama teknologi, yaitu yang pertama Research Identifier, Through Uniform Research Identifier, atau kita bisa menyebutnya dengan URI. Yang kedua, Uniform Interface, sumber daya CRUD menggunakan operasi put, get, post, and delete. Yang ketiga, Self-Descriptive Message, sumber daya tidak terikat sehingga dapat mengakses konten HTML, XML, PDF, JPEG, plain text, metadata, dan lain-lain. Serta yang keempat, Stateful Interaction Through Hyperlinks, bersifat stateless. Slide selanjutnya. Metode REST lebih sederhana karena menggunakan format standar HTTP, HTML, XML, URI, MIME. Namun jika diperlukan proses pertukaran data, maka konten berupa teks dari hasil eksekusi web service dapat diolah dalam format teks seperti XML atau HTML. Dengan menggunakan utilitas komunikasi data berupa koneksi soket protokol HTTP, utilitas ini umumnya bersedia dalam pustaka komunikasi pada bahasa pemrograman seperti Java, Visual Basic, DLP, PHP, ESP, dan JSP. Slide selanjutnya. Masuki slide selanjutnya yaitu adalah keuntungan REST. Keuntungan REST yang pertama adalah bahasa dan platform agnostik, lebih sederhana simpel untuk dikembangkan ketimbang SOAP, mudah dipelajari, tidak bergantung pada tools, ringkas, tidak membutuhkan layar pertukaran pesan seperti messaging tambahan. REST mudah diimplementasikan karena menggunakan metode yang sama seperti ketika membuat web, yaitu menggunakan HTML. Sedangkan untuk pertukaran data, REST tidak hanya dapat menggunakan XML saja, tetapi juga dapat menggunakan JSON. Slide selanjutnya. Kekurangan REST. Yang pertama, mengonsumsi model point-to-point komunikasi. Tidak dapat digunakan untuk lingkungan komputasi terdistribusi di mana pesan akan melalui satu atau lebih perantara. Yang ketiga, kurangnya dukungan standar untuk kenyamanan, kebijakan, dan keandalan pesan, dan lain-lain, sehingga layanan yang mempunyai persyaratan lebih canggih lebih sulit untuk dikembangkan atau dipecahkan sendiri. Yang ketiga, berkaitan dengan model transport HTTP. Next selanjutnya. Berikut adalah perbedaan antara SOAP dan REST. Next. Perbedaannya, SOAP pada aplikasi enterprise untuk mengintegrasikan penggunaan yang lebih luas, dan banyak aplikasi dan tren yang lain adalah mengintegrasikan dengan legacy system. Sedangkan RESTful itu lebih ke Twitter, Yahoo, termasuk Flickr, Delicious, Sub, Booklines, dan beberapa yang lainnya. Itu dari segi penggunaannya. Masuk ke penggunaan bandwidth. Untuk SOAP membutuhkan waktu yang panjang dan membutuhkan bandwidth yang panjang. Sedangkan kalau RESTful lebih ringan karena ada antarmuka. RESTful adalah request dan respon dapat dipendekkan. Perbedaan yang ketiga adalah caching. Request
Kita masuk ke perbedaan dari SOAP dulu. Request SOAP menggunakan POST dan membutuhkan request XML kompleks untuk dibangun yang akan membuat catching respon terasa sulit. Dari segi RESTful, karena berbasis HTTP atau RESTful, API dapat dikonsumsi menggunakan request GET sederhana. Server proxy atau reverse proxy dapat melakukan catch atas respon tersebut dengan mudah. Selanjutnya. Memasuki kesimpulan pada presentasi kita hari ini, yaitu, boleh di next. Dari penjelasan detail di atas, dikatakan bahwa SOP tidak semudah itu. SOP membutuhkan usaha implementasi yang lebih besar dan pengetahuan di sisi klien, sedangkan web service berbasis HTTP atau REST API membutuhkan implementasi yang lebih besar dan pengetahuan di sisi server. Adopsi API dapat meningkatkan lebih jauh lagi jika interface berbasis HTTP disediakan. Faktanya, HTTP berbasis API dengan respon XML atau JSON mewakili yang terbaik dari kedua turunan dan mudah diimplementasikan dalam server semudah mengonsumsi melalui server. Untuk mengonsumsi web service kadang-kadang bingung untuk mengimplementasikan mana yang lebih mudah. Sebagai contoh, Google AdWords web service sangat sulit untuk dikonsumsi dalam CF apapun karena menggunakan header SOAP dan sejumlah hal lain yang membuatnya sulit. Sebaliknya, web service REST Amazon kadangkala rumit untuk diuraikan karena sangat berulang dan hasil skema dapat sedikit bervariasi dengan apa yang Anda cari. Arsitektur mana yang Anda pilih, pastikan pilih yang termudah bagi developer untuk mengaksesnya dan terkomentasikan dengan baik. Akhirnya ketika Anda menghost layanan internet, hal tersebut adalah web service SOAP atau RESTful mempunyai filosofi yang berbeda. SOAP sesungguhnya sebuah protokol komputasi terdistribusi berbasis XML, di mana REST cenderung masih sangat baru, desain berbasis web. Sebagai catatan, SOAP tidak sekompleks yang dikatakan banyak sumber. SOAP dapat dikatakan kompleks ketika digunakan untuk banyak ekstensi. Selanjutnya. Saran yang bisa kami kasih yaitu adalah pentingnya mata kuliah cloud computing dan blockchain ini hendaknya kami memohon untuk para mahasiswa menyimak apa yang diajarkan oleh dosen dan juga materi yang kami presentasikan agar dapat berguna untuk ke depannya. Selanjutnya. Berikut adalah daftar pustaka dan ini adalah akhir. Saya mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 3 dalam mata kuliah Blockchain and Cloud Computing yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Nilu. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.